Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Ahmadi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari mata kuliah seminar proposal. Adapun judul yang saya terapkan yaitu kemampuan guru dalam manajemen pembelajaran penjas di SMP Negeri 17 dan SMP Negeri 22 akreditasi A di Kota Bengkulu. Adapun pendahuluan yang saya terapkan yaitu yang pertama, latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan dan manfaat penelitian. Adapun latar belakangnya yaitu permasalahan yang terjadi tentang kemampuan guru dalam manajemen pembelajaran penjas yang ada di SMP Negeri 17 dan SMP Negeri 22 akreditasi A di Kota Bengkulu, yaitu rendahnya tingkat prestasi siswa dan sekolah, kurangnya fasilitas penunjang yang membuat memadai kurangnya kemampuan guru dalam manajemen yang baik dalam sekolah. Sistem perekrutan siswa baru yang kurang maksimal, kurangnya dana, kurangnya kerjasama dengan sekolah lain. Yang kedua yaitu dari beberapa permasalahan yang ada di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana kemampuan guru dalam manajemen pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dilakukan oleh guru pendidikan jasmani di SMP Negeri 17 dan di SMP Negeri 22 akreditasi A di Kota Bengkulu. Adapun yang kedua yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, berbedanya gaya guru dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani di SMP Negeri 17 dan di SMP Negeri 22 akreditasi A di Kota Bengkulu. Yang kedua, berbedanya cara pelaksanaan evaluasi dan program tindak lanjut evaluasi pendidikan jasmani di SMP Negeri 17 dan SMP Negeri 22 Kota Bengkulu. Yang ketiga yaitu belum diketahuinya kemampuan guru dalam manajemen pembelajaran penjas di SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dan SMP Negeri 22 akreditasi A di Kota Bengkulu. Adapun batasan masalahnya yaitu dalam penelitian ini penulis hanya akan mengkaji dalam permasalahan mengenai kemampuan guru dalam manajemen pembelajaran penjas di SMP Negeri 17 dan SMP Negeri 22 Kota Bengkulu. Akreditasi A di Kota Bengkulu. Adapun rumusan masalahnya yaitu peneliti memfokuskan rumusan masalah bagaimana kemampuan guru dalam manajemen pembelajaran pendidikan jasmani di SMP Negeri 17 dan di SMP Negeri 22 akreditasi A di Kota Bengkulu yang berada di Kecamatan Muara Bangkaulu. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang kemampuan guru dalam manajemen pembelajaran pendidikan jasmani yang dilaksanakan oleh guru pendidikan jasmani di SMP Negeri 17 dan di SMP Negeri 22 akreditasi A di Kota Bengkulu. Adapun manfaat dua yaitu manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai bahan informasi kemampuan guru dalam manajemen pembelajaran pendidikan jasmani di SMP Negeri 17 dan di SMP Negeri 2 akreditasi A di Kota Bengkulu. Manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan juga bermanfaat sebagai masukan terhadap guru, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kepala sekolah, dan dinas pendidikan serta instansi terkait sehingga diharapkan bisa digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki kemampuan guru dalam manajemen pembelajaran khususnya pembelajaran pendidikan jasmani. Adapun kajian teorinya terdapat 5 faktor yaitu manajemen pembelajaran penjas, hakikat pendidikan jasmani, manajemen pembelajaran pendidikan jasmani, dan yang kelima yaitu kerangka berpikir.
Yang pertama ada yang namanya manajemen. Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa Inggris yaitu manajemen, yaitu keterlaksanaannya dan tata pimpinan di mana menurut Alfian tahun 2017 mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses dan kas dan terdiri dari tindakan-tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Fungsi manajemen itu sendiri yaitu meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada namanya manajemen pembelajaran. Menurut Hadi tahun 2018 mendefinisikan bahwa manajemen pembelajaran adalah mengacu pada suatu upaya untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas pembelajaran berdasarkan konsep-konsep ya prinsip pembelajaran untuk mensukseskan tujuan pembelajaran agar tercapai secara lebih efektif, efisien, dan produktif. Maka pengertian manajemen pembelajaran dalam tulisan ini adalah dapat disimpulkan suatu usaha atau upaya yang dilakukan oleh guru dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran, dan melakukan tindak lanjut hasil evaluasi. Dengan kata lain, seorang guru dalam melaksanakan tugas kesehariannya tidak hanya melakukan fungsi instruksional saja. Yang ketiga ya ada namanya hakikat pendidikan jasmani. Pengertian pendidikan jasmani menurut Mei Mulyani dan Asep dalam Satria dan Febi tahun 2020, pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan. Dapat dikatakan bahwa pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ranah jasmani, psikomotor, kognitif, dan efektif. Setiap siswa melalui pendidikan jasmani yang ada dipilihnya. B. Tujuan pendidikan jasmani, di mana menurut Satria dan Febi tahun 2020, pendidikan jasmani itu merupakan proses pendidikan melalui aktivitas jasmani yang terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian tujuannya adalah agar membantu anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan tujuan pendidikan jasmani pendidikan nasional. Penerapan batasan pendidikan jasmani harus pula dipertimbangkan kaitannya dengan permainan, olahraga, serta prestasi. Yang keempat ada yang namanya manajemen pembelajaran pendidikan jasmani. Hasil suatu pendidikan sangat ditentukan oleh efektif dan tindaknya guru dalam mengatur dan memanajemen pembelajaran. Sehingga dengan manajemen pembelajaran yang baik akan menghasilkan tujuan pembelajaran yang baik pula. Seperti yang telah saya uraikan di atas, bahwa seorang guru dituntut bisa memanajemen atau mengatur tugas-tugas pokok sebagai seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk itu, seorang guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dalam melaksanakan manajemen pelajaran di kelas harus melaksanakan kegiatan yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama, membuat perencanaan pembelajaran, yang kedua, pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga, melaksanakan evaluasi, dan yang terakhir, keempat, melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Dila tahun 2018 menjelaskan juga standar proses dimulai dari pembuatan perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam kurung RPP yang mengacu pada standar isi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tugas seorang guru dalam melaksanakan
perencanaan pembelajaran adalah menetapkan pembelajaran yang akan dilakukan baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, seperti halnya pembuatan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Menurut Dila pada tahun 2018 menjelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Yang ketiga yaitu evaluasi hasil belajar. Menurut Mahira tahun 2017, evaluasi dapat mendorong siswa untuk lebih giat belajar secara terus-menerus dan juga mendorong guru untuk lebih meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta mendorong sekolah untuk lebih meningkatkan fasilitas dan kualitas belajar siswa. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi yang harus dilakukan oleh guru adalah evaluasi proses bukan evaluasi hasil. Karena evaluasi hasil cenderung mengukur prestasi. Yang keempat yaitu tindak lanjut hasil evaluasi. Setelah dilakukan kegiatan evaluasi, guru kemudian melaksanakan kegiatan berikut, yaitu tindak lanjut hasil evaluasi. Kegiatan ini dimaksud untuk perbaikan dan pengayaan. Perbaikan yang dilakukan terhadap anak yang belum mencapai ketuntasan belajar. Sedangkan pengayaan yang dilakukan kepada siswa yang sudah mencapai ketuntasan atau yang seringkali dikenal dalam pembelajaran tuntas, yaitu dengan istilah program. Yang kelima yaitu kerangka berpikir. Dalam hal ini pendidikan jasmani sekolah hanya memberikan materi pembelajaran saja tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kemampuan yang lain dalam proses pembelajaran. Dan hal ini yang menjadi permasalahan karena dalam mengimplementasikan pembelajaran guru harus memberikan ide, penjelasan, mendemonstrasikan, membimbing, dan memotivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan keadaan siswa yang dihadapinya. Dari hal yang di atas maka sangat penting bagi guru untuk menerapkan pembelajaran pendidikan jasmani secara teratur dan terencana, yaitu dari proses pemanasan, pembelajaran inti, dan penutup. Dengan demikian, tujuan pendidikan jasmani dapat tercapai dan juga guru harus menerapkan metode-metode yang baik dan menarik serta didukung oleh keadaan sarana dan prasarana yang memadai. Peran di atas dapat menjadi latar belakang penelitian untuk mengetahui bagaimana kemampuan guru dalam manajemen pembelajaran pendidikan jasmani di SMP Negeri 17 dan di SMP Negeri 22 akreditasi A di Kota Bengkulu. Adapun metode penelitian, yang pertama metode penelitian. Menjelaskan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan pada objek yang alamiah dan data yang dihasilkan adalah data deskriptif, populasi dan sampel. Yang pertama ada yang namanya populasi. Populasi penelitian ini adalah guru yang mengajar di SMP Negeri 17 dan di SMP Negeri 22 di Kota Bengkulu. Sampelnya yaitu jenis sampel ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang digunakan penelitian dalam menentukan subjek penelitian bahwa guru penjas yang merupakan guru yang mengajar di SMP Negeri 17 Kota Bengkulu sebanyak 2 orang, dan di SMP Negeri 22 di Kota Bengkulu juga sebanyak 2 orang. Ada yang tiga yaitu adapun instrumen dan teknik pengumpulan data. Pada penelitian kualitatif, segala sesuatu yang ada dicari dari objek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya sumber datanya. Hasil yang diharapkan semuanya belum jelas. Teknik pengumpulan data yaitu penelitian menggunakan alat bantu berupa pedoman observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Yang keempat yaitu teknik analisis data. Penelitian dilakukan adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan data yang menggunakan kalimat untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terperinci. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.